Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuliana Evangelista Ina Oselamadoro, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Warmadewa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom dan cara menentukan elektron valensi. Yang pertama, pengertian struktur atom. Struktur atom merupakan satuan dasar materi di mana terdiri dari inti atom beserta awan elektron yang bermuatan negatif serta mengelilinginya. Inti dari atom tersebut memiliki kandungan campuran. Perkembangan teori atom. Ada beberapa perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Yang keempat, teori atom Bohr. Yang kelima, teori atom modern atau mekanika kuantum. Yang pertama, teori atom Dalton. Atom Dalton mengemukakan atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi karena ukurannya yang paling kecil sehingga tidak bisa lagi dibagi menjadi bagian lain. Yang kedua, atom digambarkan dengan bola pejal yang sangat kecil dengan kesimpulan bahwa suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. Yang ketiga, atom-atom bergabung untuk membentuk sebuah senyawa dengan perbandingan bilangan bulat serta sederhana. Dalam hal ini, misalnya air yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan dan juga penggabungan atau penyusunan kembali dari rangkaian atom-atom sehingga atom tidak akan bisa diciptakan atau dimusnahkan. Dari teori atom yang dikemukakan oleh Dalton, ada poin-poin yang penting, yaitu pada poin nomor 3 dan nomor 4, yaitu yang dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ada pula kelemahan dari atom Dalton, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom tersebut saling berkaitan. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah arus listrik karena atom merupakan bagian terkecil unsur atau benda yang tidak bisa dibagi lagi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang keempat, tidak bisa menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya. Selanjutnya, teori atom Thomson. Teori atom Thomson mengemukakan yang pertama, detail teori atom dari Thomson membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Hal ini dikarenakan Thomson menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan terdapat pada atom yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Yang ketiga, membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur benda. Teori atom Thomson dapat digambarkan dengan roti kismis. Adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom dan dapat menerangkan sifat listrik atom. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan tentang susunan atau muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat dalam bola. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan tentang inti dari atom. Selanjutnya, penemuan yang dilakukan oleh Thomson ini diperoleh melalui sebuah percobaan dengan menggunakan tabung sinar katode. Berdasarkan percobaan tersebut, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel
dikarenakan dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara anode dan katode. Yang pertama, sinar katode merambat dengan lurus dengan katode dan anode. Yang kedua, sinar katode dapat memutar kincir menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel. Yang ketiga, sinar katode dibelokkan ke kutub positif menunjukkan bahwa partikel sinar katode bermuatan listrik negatif. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford merupakan hasil percobaan menembak lapisan tipis emas dengan partikel alfa. Teori atom Rutherford mengemukakan yang pertama, elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Yang ketiga, penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. Yang keempat, sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong atau hampa. Yang kelima, sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengalami hambatan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari atom Rutherford. Kelebihannya dapat mengembangkan serta menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti dari atom sehingga mudah dipahami. Yang kedua, dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi di mana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Yang ketiga, dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar atom. Kekurangannya, yang pertama, tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan terkait spektrum garis pada atom hidrogen. Yang ketiga, tidak mampu menjelaskan letak dari elektron dan cara rotasinya terkait inti atom. Yang keempat, elektron yang bergerak akan memancarkan energi sehingga secara keseluruhan energi atom tidak stabil. Yang keempat, teori atom Bohr. Model teori atom Bohr ini menggambarkan atom bagi suatu isi kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang memainkan usaha dalam orbit sirkular mengelilingi isi mirip sistem kalula surya, tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrotasi. Teori atom Bohr mengemukakan yang pertama, elektron akan berada dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi selama dalam orbit. Yang kedua, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi. Yang ketiga, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dan molekul berada dalam tingkat dasar. Yang keempat, elektron mengelilingi inti atom dalam orbit yang tertentu yang berbentuk lingkaran dan disebut dengan kulit elektron, di mana dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Kelima, energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecilnya orbit. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat. Yang kedua, dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Yang ketiga, dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford.
Kelemahan yang pertama, tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips, bukan lingkaran, dan pada posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Efek Zeeman yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu badan magnet. Selanjutnya yaitu teori mekanika kuantum. Teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu Louis de Broglie, Werner, dan Schrödinger. Dari Louis, yaitu dualisme sifat cahaya, yaitu cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan energi. Yang kedua, Werner mengemukakan asas ketidakpastian, yaitu letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, yang bisa ditentukan hanyalah kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Yang ketiga, dari Schrödinger menemukan persamaan yang menyatakan gerakan elektron dapat mengelilingi. Ini dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya, yaitu bilangan kuantum. Selanjutnya, yaitu keunggulannya. Atom terdiri atas inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti pada orbit tertentu. Yang kedua, orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang terbesar elektron ditemukan. Yang ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Selanjutnya, menentukan elektron valensi dan letak unsur dalam sistem periodik. Elektron yaitu kulit terluar, yaitu jumlah elektron yang terletak di kulit terluar dalam suatu konfigurasi elektron. Contohnya yaitu unsur Cr dengan nomor atom 24. Kita akan mencari elektron valensinya, golongan, dan periodenya dengan sistem periodik unsur. Sebelum mengerjakan soal, kita perlu memiliki kata kunci, yaitu jika berakhiran dengan kulit S dan P, maka masuk dalam golongan A. Jika berakhir dengan kulit D, maka masuk dalam golongan D. Jika konfigurasi berakhir di kulit P dan D, maka untuk menentukan elektron valensi, E di kulit P dan D dijumlahkan dengan kulit sebelumnya. Contohnya yaitu 20 unsur Cr dengan nomor atom 24. Yaitu kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Elektron valensinya yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 6. Golongannya masuk dalam, karena diakhiri dengan D, maka masuk dalam golongan 6D. Maaf, di sini ditulis 6A, 6B. Periode yaitu 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan materi yang saya buat.